Morning, Glenn dan Owen. Hari ini kita pelajaran yang kedua, pelajaran 2 di buku paket siswa kalian. Kalian bisa lihat pelajaran 2 itu judulnya beribadalah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Nah, Mister mau mulai pembelajaran kita dengan sebuah kisah nyata tentang Amber van Heike. Jadi Amber van Heike ini usianya 17 tahun. Dia salah satu siswa SMA di sekolah di Amerika. Jadi dia suka berpetualang, suka melakukan perjalanan sendiri dengan mobilnya ke tempat-tempat wisata. Suatu saat itu dia pergi ke Grand Canyon. Grand Canyon itu ini, kamu bisa lihat Grand Canyon ini bukit-bukit ya. Di bawah bukit-bukit itu ada celah-celahnya, itu ada jalan, ada sungai, ya, dan Grand Canyon ini terkenal sebagai daerah gersang, tidak ada pohon ya, dan merupakan daerah terpanas di Amerika. Jadi nanti kalau kamu lihat di Google itu Grand Canyon itu kadang panasnya bisa hampir 60 Celcius ya, hampir mendekati 100 Celcius. Jadi panas banget. Orang katanya berjalan 5 menit saja di Grand Canyon itu tidak mampu ya. Mereka kadang melihat jalan-jalan di sana itu seperti berasap karena saking panasnya. Dan Amber Van Hecker ini dia melakukan perjalanan ke Grand Canyon. Di sana memang ada wisata. Nah, waktu dia mau pulang, dia bingung jalan pulangnya gimana. Nah, akhirnya dia menyalakan Google Maps. Nah, waktu dia menyalakan Google Maps, dia mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Google Maps. Dan akhirnya dia tersesat, dia nggak tahu jalan pulang gimana. Nah, Google Maps yang dia pakai itu ternyata mungkin gangguan karena signal, dan dia ikutin jalan kemana, dia hanya putar-putar di Grand Canyon, dan dia semakin jauh ke daerah-daerah yang lebih gersang lagi di Grand Canyon, karena Grand Canyon itu daerah yang sangat besar, puluhan kilo ya, tidak ada orang tinggal di sana karena kan saking panas. Dan akhirnya karena dia sudah putus asa, tersesat, dia berhenti di salah satu tangki minyak. Kalau kamu lihat di foto itu tangki minyak, terus ada mobilnya di situ, dia berhenti dan mulailah bensin ya, mulai bahan bakar di mobilnya habis. Jadi dia tinggal di situ sehari ya. Kalau dia lapar, dia makan biji-bijian ya. Dia dapati di daerah-daerah gersang itu ya, kadang dia makan snack yang dia bawa sisa-sisa. Bahkan di salah satu artikel katakan dia bawa telur ya, karena mungkin dia sebelumnya mau wisata, dia bawa telur. Dan kalau siang itu telurnya itu dia masak di dashboard. Dashboard itu maksudnya di depan mobil itu ya. Di depan mobil itu kan kalau kena sinar matahari itu panas ya, kalau kita biasa, kalau mobil kita aja kita pegang kalau siang panas ya. Ini di Grand Canyon, dan dikatakan di artikel itu kalau panas dia pecahkan telurnya di atas dashboard mobilnya, dan telurnya matang, dia makan ya, untuk bertahan hidup. 2 hari, 3 hari ya, 5 hari dia di situ, lama-lama makanannya, persediaan makanannya udah habis. Dia memutuskan untuk meninggalkan mobilnya karena bahan bakar udah habis, dan dia berjalan kira-kira 11 kilo ya. Nah, ini Mister tunjukin sebelum dia meninggalkan mobilnya berjalan kaki, dia ada nyusun batu-batu ya, batu-batu ya. Kalau kamu lihat di sebelah itu ada batu-batu putih yang tulisannya help, tolong saya, tolong ya. Terus itu mobilnya dia biarin, tulisan SOS help itu dia susun, tapi karena tidak ada pertolongan, 5 hari kemudian setelah dia tersesat, dia memutuskan untuk berjalan kaki 11 mil. 11 mil itu kalau dikilokan, di kilometer itu kira-kira 17 sampai 18 kilo. Ya, kalau Mister bayangkan kayak Glenn dan Owen berjalan dari sekolah ke Panjen, kalian kan pergi ke Panjen. Kalau dari sini ke sekolah jalan kaki, oh jauh banget. Mister aja pulang ke rumah naik motor arah-arah ke dekat ke Panjen itu yang masih jauh dari ke Panjen itu aja capek ya, 1 kilo. Kalau kalian jalan kaki gimana, usia-usia kalian jalan kaki di daerah panas ya, 60 Celcius ya, 60 derajat Celcius, panas banget. Dia memutuskan berjalan kaki, tapi sebelum dia meninggalkan mobilnya, dia menulis ya, di mobilnya, dia taruh di mobilnya, di mobil itu ada tulisan dalam bahasa Inggris, di kertas itu bisa tulis di atas ya. Dia tulis, I started following the road is to see if I can get
phone signal. Maksudnya saya berjalan ke arah timur, ke jalan timur, dia coba untuk cari jalan di timur dan mencari jika saya dapat menemukan signal telepon ya dia bisa. Jadi teleponnya dia matikan selama beberapa hari itu supaya dia bisa telepon dan dia katakan I'm making my way with white spot tape. Jadi saya berjalan membuat jalan saya itu dengan menandakan memakai ya tinta gitu, memakai tinta olahraga. Mister nggak tahu apakah ini tali sepatu yang dimaksud sama dia atau ada tinta olahraga kayak apa Tipex gitu yang dia tandai dan dia katakan jika kamu membaca kertas ini ya, tolong ya tolong datang dan tolong saya ikuti jalan yang dia sudah tandakan itu. Nah, waktu dia sudah jalan semakin jauh ya akhirnya dia mendapatkan signal dan dia telepon ke bantuan ya di daerah kepolisian Amerika dan mereka datang dan menolong dia. Jadi dia tersesat tanggal 10 Maret 2017 dia baru ditolong oleh kepolisian Amerika itu ya bagian SAR tim SAR itu tanggal 17 Maret. Jadi sekitar 7 hari ya 7 hari dia tersesat di Grand Canyon. Untungnya dia masih hidup. Hari ini kita belajar kisah yang sama seperti Amber Van Heike dari kisah seorang yang tersesat ya. Kalau kamu lihat di pelajaran 2 itu ada sebuah kisah diberikan judul Tuhan selalu merencanakan yang baik. Jadi ada kisah di dalam situ kalau nanti Owen dan Glenn lihat di buku paket siswa ada kecelakaan kapal laut ya, membuat semua orang itu ya akhirnya harus loncat dari perahu itu karena dari kapal itu karena kapal itu karam ya bocor dan ada seorang pria yang selamat jadi dia terhanyut di laut dan akhirnya terdampar di sebuah pulau yang tanpa penghuni. Jadi pulau itu jauh ribuan kilometer ya sangat-sangat jauh sekali. Koran, televisi, bahkan berita-berita di artikel dimanapun mengatakan bahwa semua penumpang di kapal itu sudah mati. Padahal dia ini masih hidup. Jadi keluarganya, anaknya, istrinya, orang tuanya mereka tahu dia udah mati. Nah, akhirnya waktu dia ada di pulau itu, ya awalnya dia tidak patah semangat, dia percaya bahwa suatu saat dia akan bertemu kembali dengan keluarganya. Berminggu-minggu, ya, sang pria ini membiasakan diri untuk hidup ya, di pulau tersebut. Dia hanya makan buah-buahan, ya. Dia nangkap beberapa ikan ya, yang berhasil dia tangkap. Sedikit demi sedikit dia mulai mengumpulkan kayu, pelepah pohon kelapa, dia bangun pondok kecil ya, rumah kecil, pondok kecil itu kayak kalau kita pergi di sawah kita lihat ada pondok-pondok seperti itu. Bulan berganti bulan ya, pria ini semakin hitam karena kan tinggal di pulau, pergi ke laut cari ikan ya, kulitnya semakin hitam, jenggotnya ya makin panjang dan tambah tidak terawat ya, tidak ada alat cukur. Tetapi dia berhasil membangun sebuah pondok kecil. Nah, ini dia syukuri, dia bersyukur kepada Tuhan bahwa ternyata meskipun dia masih di pulau tanpa penghuni berbulan-bulan, dia bisa bangun pondok kecil. Nah, suatu saat dia itu pergi mencari makanan karena saking teriknya matahari membuat ranting ya dari pelepah pohon kelapa yang dia bangun sebagai atap rumahnya itu terbakar dan membakar rumahnya ya pondok kecilnya. Nah, pria ini waktu kembali lihat, waduh, rumah yang aku bangun setengah mati ya untuk aku tidur di malam hari ya. Dia menangis sejadi-jadinya ya, semangatnya mulai luntur, dia mulai menyalahkan Tuhan, dia katakan, "Mengapa kau atau mengapa Tuhan beri cobaan, ujian seberat ini padaku?" Dalam isak tangisnya dia menangis, dia menyalahkan Tuhan ya. Dia merindukan istri dan anaknya sudah berbulan-bulan, mungkin sudah satu tahun ya, dia sudah tidak bertemu dengan mereka, mungkin lebih dari 1 tahun. Nah, waktu dia sedih, meratapi nasibnya, ya menyalahkan Tuhan, tiba-tiba ada helikopter yang datang. Helikopter mendarat dan datang kepada dia, melihat orang yang datang kepada dia itu melihat dia lagi menangis.
Mereka menepuk pundaknya dan di dalam kisah itu kan tidak bilang, tapi Mister mencoba untuk menggambarkan seperti itu ya. Dan dia kaget loh, kok ada helikopter, ada orang datang. Dia kata, loh bagaimana kamu bisa tahu saya ada di pulau ini? Selama ini saya mencoba untuk meminta tolong kepada kapal atau pesawat atau helikopter yang lewat, mereka tidak mendengar saya. Mereka katakan bahwa kami melihat ada kebakaran, ada api yang keluar dari pulau tanpa penghuni itu dan kami pikir mungkin ada orang yang perlu kami tolong. Nah, akhirnya pria ini sadar bahwa ternyata dengan terbakarnya rumah pondoknya itu membuat helikopter itu turun dan menyelamatkan dia. Awalnya dia menyalahkan Tuhan, kenapa rumahnya terbakar? Nah, jadi itu kisahnya sama dengan Amber Van Hecke, tetapi kisah ini lebih menceritakan bagaimana kita bersyukur dalam kesulitan kita, bahwa Tuhan itu selalu baik. Kita harus tetap beribadah, berbuat kebaikan, menolong orang, karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Meskipun kita kesulitan, kita ada dalam masalah, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Nah, ini tugas bagi Owen dan Glenn. Tugasnya, kalian menjawab nomor 1, 2, dan 3. Setelah kalian menjawab itu, Mister akan memeriksanya. Jadi nomor 1, 2, 3 ini kalian nggak usah menjawab di buku paket siswa kalian. Nanti Mister tulis soal ini di Google Form supaya nanti tersimpan jawaban-jawaban kalian. Nanti Mister tulis persis seperti soal ini di Google Form dan Mister kirim ke kalian. Kalian tinggal mengisinya seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi tugas 1, 2, dan 3 kalian harus mengisinya. 1, 2 kalian bisa lihat di kisah tentang pria tadi. Nomor 3 itu pendapat kalian ya. Kalian isi di Google Form. Oke, itu pembelajaran kita di hari Kamis ini. Tuhan memberkati Glenn dan Owen. Sampai ketemu. Tuhan sekali lagi memberkati kalian.